Kita memang masih ada di dunia, tapi standar-standar dunia tidak boleh diikuti. Standar Tuhanlah, standar kerajaan Allah yang harus kita ikuti. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara dan saya warga sorga. Kita masih ada di dunia, tapi kita akan ke sorga. Nah kalau masih ada di dunia, jangan pakai standar dunia. Jangan pakai nilai-nilai dunia, jangan pakai nilai-nilai sorga, standar-standar sorga karena kita warga sorga. Amin. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Memang surat ini ditujukan kepada mereka di ayat 1 ini. Pendatang dan perantau ditujukan kepada mereka. Tapi saudara, di ayat 11 ini pendatang dan perantau ini ditujukan kepada saya dan saudara semua orang percaya. Kita setelah dimerdekakan oleh Kristus, kita perlu tahu bahwa kita ini pendatang. Saudara. Kita ini perantau, artinya bahwa kita akan kembali ke tempat kita. Kita perlu tahu ini, kita di sini hanya sementara, tempat kita bukan di sini, saudara. Tempat kita bukan di sini. Jadi yang terlalu rasa enak di dunia, setelah ini kita juga akan mati dan hanya ada 2 tempat. Kalau saudara percaya Yesus, sorga. Begitu. Kalau tidak percaya Yesus ya neraka, saudara. Makanya Calvin bilang begini, saudara. Calvin bilang begini, istilah ini betul-betul berarti bahwa mereka adalah orang asing atau pendatang yang tersebar. Tetapi dalam ayat 11 ini istilah ini berlaku umum untuk semua orang Kristen. Lalu Calvin bilang begini, ia menyebut mereka demikian bukan karena mereka dibuang dari negeri mereka dan disebarkan ke berbagai-bagai negeri. Tetapi karena anak-anak Allah dimanapun mereka berada hanyalah tamu dalam dunia. Amin saudara. Kita ini anak Allah, hamba Tuhan yang diselamatkan. Kita cuma tamu di dunia ini. Karena kita akan kembali pulang. Itu maksudnya. Senada dengan itu, saudara William Barclay bilang begini, saudara. Kata-kata ini memberi kita 2 kebenaran tentang orang-orang Kristen. Yang pertama, ada arti sesungguhnya dalam mana ia adalah seorang asing dalam dunia. Dan karena itu, ia tidak bisa menerima hukum-hukum dan jalan-jalan dan standar-standar dunia. Orang Kristen adalah warga negara dari kerajaan Allah dan oleh hukum-hukum dari kerajaan itulah ia harus mengerahkan hidupnya. Kita warga sorga, bukan warga dunia. Benar kita masih ada di dunia, tapi nilai-nilai, standar-standar hidup itu standar sorga yang kita pakai, bukan standar dunia. Lalu di bagian keduanya dikatakan begini, orang Kristen bukanlah penghuni tetap di bumi. Itu betul ya, karena kita akan mati. Ia ada dalam perjalanan ke negeri yang lebih baik. Karena itu ia tidak boleh melakukan apa yang akan menahan dia dari pencapaian tujuannya yang terakhir. Ia tidak pernah boleh menjadi begitu terlibat dalam dunia sehingga ia tidak bisa lolos dari cengkramannya. Ia tidak pernah boleh begitu mengotori dirinya sendiri sehingga menjadi tidak cocok untuk masuk ke hadapan Allah yang kudus kepada siapa ia sedang pergi. Jadi kita semua ini hamba Tuhan, hamba Allah yang telah diselamatkan. Kita ini tamu di dunia. Kita memang masih ada di dunia, tapi standar-standar dunia tidak boleh diikuti. Standar Tuhanlah, standar kerajaan Allah yang harus kita ikuti. Amin kok. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 mengatakan begini, karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara dan saya warga sorga. Kita masih ada di dunia tapi kita akan ke sorga. Nah kalau masih ada di dunia jangan pakai standar dunia. Jangan pakai nilai-nilai dunia. Jangan pakai nilai-nilai sorga, standar-standar sorga karena kita warga sorga. Amin. Nah itu yang Tuhan mau saudara-saudara kita lakukan dalam hidup kita. Itu baru hamba Allah. Hamba Allah tapi kok standar dunia yang dipakai. Menyebut dirinya sudah dimerdekakan tapi masih pakai nilai-nilai dunia. Tidak bisa begitu saudara. Tidak bisa begitu. Dengan teman-teman ada yang tawar saudara minum sedikit dulu. Tolak saudara, tidak bisa bilang beta perasaan. Itu standar dunia. Perasaan apa? Saudara harus jaga perasaan Tuhan lebih dari perasaan siapapun. Amin. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin kok. Jangan jaga perasaan manusia, jaga perasaan Tuhan.
Standar yang saudara harus pakai standar Tuhan, bukan standar dunia. Jangan, standar Tuhan. Karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nilai-nilainya harus nilai-nilai sorga yang saudara pegang, bukan nilai dunia. Tidak usah belajar. Kok dunia bilang nyontek? Tidak usah belajar, dunia kan nyontek. Dan kita masih di dunia, kita juga harus nyontek. Tidak boleh, Anda di dunia tapi nilainya nilai sorga. Amin, makanya belajar, jangan main game. Baru nanti di sekolah baru berdoa bilang nanti Roh Kudus buka. Kau sembarang, Roh Kudus mana yang buka, kasih kau jawaban. Berdoa dan bekerja, amin. Berdoa, belajar. Bukan berdoa saya yang banyak, belajar tidak. Seimbang antara doa dan belajar. Doa dan bekerja itu perlu, saudara-saudara. Pakailah standar-standar sorga. Karena kita sudah diselamatkan oleh Dia. Makanya Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19 bilang begini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, kata Yesus, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita ini Tuhan supili adik-adik. Kalau kita dipilih hanya untuk jadi apa tuh? Anggota paskibraka, kita senang setengah mati, betul tidak? Dipilih jadi apa? Anggota paduan suara atau dipilih menjadi anggota apa di kampus, begitu bikin kita bangga. Kita dipilih dari sekian banyak orang. Itu saya bikin kita bangga. Ini kita dipilih saudara-saudara oleh Yesus. Yesus pilih kita, bukan kita pilih Yesus. Yesus yang pilih kita, yang kotor, hina, sampah dia pilih, angkat kembali, perbaharui kita saudara, restorasi kita. Bersyukur tidak saudara? Amin. Kita bersyukur. Makanya kita ibadah ini bukan untuk selamat. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Bukan. Kita sudah selamat. Kita ibadah ini sebagai bentuk syukur kita. Saya sudah selamat. Angki sudah selamat. Kanita sudah diselamatkan. Begitu. Kakak Angel sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mau lakukan total bagi Tuhan. Kita boleh anak-anak muda. Tapi jangan ada orang yang anggap rendah kita. Masih muda tapi mau kerja sungguh-sungguh. Buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara dibenci karena saudara melayani. Saudara dibenci, dikucilkan karena saudara gabung dalam satu pelayanan seperti Amazing Youth begini. Saudara gabung pelayanan lalu orang-orang tidak suka dengan saudara. Itu memang dunia pasti benci kamu. Karena kamu berasal dari Tuhan. Kalau dari dunia, dunia perlu kamu, sayang kamu. Tapi kamu. Tuhan pilih untuk melayani dia. Kalau orang benci, pasti orang benci. Tidak mungkin hamba Tuhan orang tidak benci. Saudara baca ini teks yang kita bahas 1 Petrus pasal yang kedua. Itu mereka ada dalam tekanan. Bukan lagi enak-enak, dalam tekanan. Makanya Petrus ingatkan mereka, hiduplah sebagai hamba Allah. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kamu tuh pendatang, perantau. Yang namanya pendatang atau perantau akan kembali ke tempatnya. Amin. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita akan ke sana. Tapi orang-orang yang ke sana adalah orang-orang yang percaya. Dan kalau sudah percaya, lakukan sungguh-sungguh. Apapun, pelayanan apapun kita lakukan total bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi dunia, itu sama saja saudara sedang membangun satu permusuhan dengan Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin, saudara. Kita masih ada di dalam dunia, tapi jangan cinta nilai-nilai dunia. Jangan cinta standar-standar dunia, tapi cinta nilai-nilai sorga. Cinta standar-standar sorga. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.